wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mukaroma SPD MSI, Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 19 yang saya hormati pula, mohon izin saya mendiseminasikan terkait dengan budaya positif yang sudah
saya sampaikan adalah budaya positif Bapak Ibu. Sasaran saya MGMP Matematika karena saya mapelnya Matematika, SMP Negeri 19, kemudian komunitas MGMP mapel di tingkat alhamdulillah tinggal dokumentasi Bu. Jadi materinya ringan saja. Mengganggu waktu istirahatnya. Ini saya mohon izin untuk mengambil dokumentasi terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Ibu Cina. Karena itu sebenarnya tugas saya ini ringan nih, sudah ada CGP sekolah ini sebelum saya, jadi alhamdulillah tinggal dokumentasi. Jadi materinya ringan saja. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah, Ibu Karoma SPD MSI, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 19 yang saya hormati pula, mohon izin saya presentasikan terkait dengan budaya positif yang sudah pernah saya sampaikan, yang sudah pernah saya dapatkan di materi calon guru budaya modul 1.4 ini. Untuk yang akan saya sampaikan ini adalah budaya positif Bapak Ibu. Sasaran saya MGMP Matematika karena saya mapelnya Matematika, SMP Negeri 19, kemudian komunitas MGMP mapel di tingkat sekolah SMP Negeri 19. Kemudian semua guru dan karyawan amat sejawat di SMP Negeri 19 serta komunitas praktisi pendidikan yang ini nanti saya bawa ngomong. Kemudian perkenalkan, saya ini CGP angkatan 8 Bapak Ibu yang sedang berproses baru sampai modul 1.4. Pengajar praktik saya Bapak Sugeng Nugroho SPD MSI. Kemudian fasilitator saya adalah Ibu Lastiana MPD dari Sulawesi. Kemudian budaya positif modul 1 ini yang dibahas adalah dari yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dari dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Adapun teori-teorinya tidak saya sampaikan secara satu persatu Bapak Ibu. Ini sudah pernah disampaikan dan sudah ada di dalam PMM, sudah ada. Cuma kita perlu pencetusnya. Sebenarnya awalnya memang dari teori Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, ya. Cuma dikombinasi dengan teori dari luar, yaitu pokoknya adalah Dr. William Gibson terkait dengan teori meluruskan resolusi terkait dengan anak kontrol. Biasanya kalau di sebelum di kurikulum merdeka ini ya ada tentang kita sebagai guru mengontrol murid, ya. Misalkan kamu tuh besok tuh harus begini, intinya gitu. Nah ini diluruskan dasarnya apa teori dari William Gibson. Kemudian selain William Gibson juga ada tokoh yang namanya Stephen
moving itu terkait dengan prinsip dari teori kontrol tersebut. Nah ini teori kontrol yang diidentifikasi ya. Intinya pada awal kita di budaya positif itu hanya mengarahkan sesuai yang disampaikan tadi, menuntun ya dari diajar berantara. Kemudian ada makna disiplin, yaitu awalnya yang dicetuskan oleh bapak kita diajar berantara, yaitu terkait dengan kedisiplinan yang muncul dari dalam diri, tidak dipaksakan. Jadi bagaimana jika ini tidak disiplin, dan nanti ada satu strategi Bapak Ibu yang dinamakan dengan segitiga persekusi. Nanti saya menerangkan di situ saja. Jadi teorinya saya ambil murid-muridnya saja. Termasuk pemikiran diajar berantara ini sejalan dengan pandangan David Busen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ini tahun 2021. Jadi sebagai penguatan dari teori EHD yang dari luar. Kemudian ada juga nilai kebajikan universal yang perlu ditanamkan untuk meraih tujuan pembelajaran pendidikan yang diharapkan. Nah, perumusan profil pelajar Pancasila itu sendiri yang dikembangkan dari teori Ki Hajar Dewantara ya, yang ditanamkan ditulis di dalam Standar Nasional Pendidikan. Kalau dulu namanya Badan Standar Nasional atau BSNP, kalau sekarang namanya Badan Asesmen Standar Kompetensi Pendidikan. Itu BASKAP tadi ya, tadi disampaikan Flora. Kemudian ada yang dibahas tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, di antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ini tentunya berbeda. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas 41, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan pemantik yang untuk dapat memahami perbedaan antara teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya lanjutkan, nah ini keyakinan kelas. Nah, dalam melakukan keyakinan kelas ini kita ambil contoh paling sederhana saja dalam tadi sudah disinggung menggunakan helm dalam menggunakan sepeda motor. Itu kita yakin dalam penggunaan helm ini hanya untuk keselamatan. Padahal selama ini kan ada karena takut ditangkap Pak Polisi. Makanya kan sekarang kalau kita lihat di jalur Pak Polisi terkesan cuek ya. Mungkin sudah ada integrasi dengan pembenahan karakteristik ini di dalam pendidikan. Kemudian dari COVID mungkin sudah ada integrasi. Sehingga kita mengembalikan fungsi tersebut. Jadi bukan karena hukuman. Bukan karena hukuman, tapi berdasarkan keyakinan yang timbul dalam diri kita bahwa itu salah. Kenapa kau tidak memakai helm itu salah? Bukan karena nanti ditangkap Pak Polisi, tapi untuk keselamatan kita. Nah, ini yang sulit. Kita sulit penerapannya ke siswa itu kan rata-rata kenapa kamu kok berangkat pagi? Lah nanti saya hukum kalau berangkat pagi rata-rata. Nah, yang menjadi tugas kita nanti itu adalah meluruskan, menuntun murid bahwa ketika kamu berangkat ke sekolah pagi itu bukan karena itu, tapi kalau kamu terlambat kamu akan rugi, tidak memiliki pembelajaran, akan dapat tinggal dan seterusnya. Nah, ini kita yang sulit, tapi tidak menutup kemungkinan kita pasti bisa. Makanya nanti diajarkan kita setelah memahami keyakinan kelas ini, nanti kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Dresser. Dan dunia berkualitas maksudnya itu nanti arahnya setiap manusia memiliki dapat menerapkan nilai kebajikan tanpa harus dipaksakan. Intinya itu. Jadi berdasarkan kesadaran sendiri, jika memang selama ini dia salah, ya ini tugasnya di sekolah kita sebagai bapak guru menuntun tadi
bukan menghukum, bukan menyalahkan, tapi kita menuntut kamu nanti alangkah baiknya. Nanti akan kita lihat di dalam tindakan segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, ini langsung saja ke segitiga restitusi. Ini tugas kita ya, belajar cukup berat sekali. Yang biasanya kita melihat anak itu melakukan kesalahan langsung kita panggil, kamu tidak boleh begitu. Nah sekarang mulai dialihkan kepada tindakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini langsung saya sarankan videonya saja Bapak Ibu. Nanti kalau ada videonya itu jelas. Yang jelas dari paparan saya budaya positif ini yang saya tangkap adalah saat kita menangani anak yang melakukan kesalahan dengan metode segitiga restitusi. Nah ini 3 langkah ini Bapak. Nah ini analisis saya terkait dengan budaya positif tadi, dari teori, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian di dunia berkualitas seperti apa. Ya, ini peran segitiga restitusi ada di dalamnya, sehingga terwujudnya perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Harapannya ini ujung-ujungnya adalah murid dapat menerapkan profil pelajar Pancasila 6 dimensi tadi. Yang saya ajar, saya ambil yang bagian segitiga restitusi. Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar terkait dengan penanaman segitiga restitusi pada penanaman siswa. Yang saya tarik garis ada segitiga restitusi, penanamannya seperti ini Bapak Ibu. Contoh. Ini tantangan kita di kurikulum Merdeka. Nah, minta waktunya berapa? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siap, Pak. sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami
respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Di pause. Nah itu tadi Bapak Ibu, pertama kita menstabilkan. Jadi kita memberi kesempatan pada murid untuk menyampaikan. Ibu lanjut.
waktu ketika diwawancara tadi kita menstabilkan murid, memberikan kesempatan, kenapa kamu begitu? Dia menjawab, kemudian diberi kesempatan kita memberi penguatan, stabilkan. Dia itu tidak semata-mata itu salah, tapi sewajarnya seorang manusia itu melakukan kesalahan. Nah, tapi bukan berarti terus melakukan kesalahan itu tadi dia menstabilkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Lanjut. Iya, saya jadi salah ya Pak. Saya dari bilang, saya diberi pelatihan. Ya, bukan karena itu stop dulu. Nah ini Bu, jadi ketika anak itu sudah melakukan kesalahan, kita cari semacam gambaran yang anak tersebut tidak melakukan hal yang lebih tinggi. Misalkan caranya ada bicaranya dengan seorang dosen tidak kayak ini, tapi tetap kita hargai. Bagus kamu tidak melakukan hal yang lebih dari tersebut. Misalkan anak itu sudah menggebrak meja, nah syukurlah kamu tidak melakukan melempar meja pada dia. Salah satu contoh validasi tindakan. Dan kita sebagai seorang guru untuk mengendalikannya di sini supaya anak tersebut menyadari. Nah intinya pada segera anak itu menyadari dalam diri sendiri. Karena kamu salah. Nah ini yang menjadi tantangan kita di sini. Lanjut Bu. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi seperti yang saya contohkan ketika kita memakai helm berkendara tujuannya untuk apa? Kita sadar bahwa memakai helm itu hanya untuk keselamatan, bukan untuk menghindari semacam peraturan. Sehingga kalau untuk menghindari saya tidak pakai helm, tidak peraturan saya tidak pakai. Tapi kita tanamkan pada diri anak tersebut adalah biar selamat. Lanjut. Cukup ya Bu. Jadi pada akhirnya anak tersebut mulai lirik, mulai memahami bahwa saya salah dan saya akan memperbaiki serta akan menjunjung tinggi keyakinan yang sudah dimiliki untuk melakukan benar dan lebih baik lagi. Demikian tadi paparan dari saya, poin pentingnya dan di sini saya rasa cukup. Mohon maaf mengganggu waktu setidaknya saya akhiri.
palsu. Nah itu tadi Bapak Ibu, pertama kita menstabilkan. Jadi kita beri kesempatan pada murid untuk menyampaikan. Ibu, lanjut. Nah, ini sudah masuk ke validasi tindakan yang salah karena waktu ketika diwawancara tadi kita menstabilkan murid, memberikan kesempatan kenapa kamu begitu, dia menjawab, kemudian diberi kesempatan kita memberi penguatan, stabilkan. Dia itu tidak semata-mata itu salah, tapi sewajarnya seorang manusia itu melakukan kesalahan. Nah, tapi bukan berarti terus melakukan kesalahan itu tadi distabilkan ya. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Lanjut. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, saya tidak salah Pak. Saya dari bilang, saya tidak berpikir. Ya, paling ya. Karena ada itu sesuatu Stop dulu. Nah ini Bu, jadi ketika anak itu sudah melakukan kesalahan, kita cari semacam gambaran yang anak tersebut tidak melakukan hal yang ini. Misalkan yang caranya ada bicara dengan seorang itu tidak kayak ini, tapi tetap kita hargai. Bagus kamu tidak melakukan hal yang lebih dari tersebut. Misalkan anak itu sudah menggeber meja dengan temannya, nah syukurlah kamu tidak melakukan melempar meja padanya. Ini kita salah satu contoh validasi tidak sama. Dan kita sebagai seorang guru untuk mengendalikannya di sini supaya anak tersebut menyadari. Nah intinya pada sekarang anak itu menyadari dalam diri sendiri, bukan karena kamu salah. Nah ini yang menjadi tantangan kita di sini. Lanjut Bu. ya pasti ya. Tapi kamu memilih kamu memilih Nah, sekarang coba kita lihat. Tindakan kamu yang mengatakan Ya stop. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi seperti yang saya contohkan ketika kita memakai helm berkendara tujuannya untuk apa? Kita sadar bahwa memakai helm itu hanya untuk keselamatan, bukan untuk menghindari semacam peraturan. Sehingga bukan untuk menghindarikan saya tidak pakai helm dan peraturan saya tidak pakai helm. Tapi kita tanamkan pada diri anak tersebut adalah biar selamat. Lanjut. kira-kira sesuai dengan keyakinan Mas atau kehidupan itu. Jadi keyakinan itu mana yang sesuai dengan keinginan. Kamu yakin ada orang itu? Iya, setuju. Kita harus sama. Namun ada juga keyakinan apabila kita sudah paham. Kira-kira kamu bersedia untuk ini salah? Ya, cukup Ibu. Nah, jadi pada akhirnya
anak tersebut mulai lirik, mulai memahami bahwa saya salah dan saya akan memperbaiki serta akan menjadi tingkat keyakinan yang sudah dimiliki untuk melakukan benar dan lebih baik lagi. Demikian tadi paparan saya, poin pentingnya dari sini saya rasa cukup. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sering Mas mau ya, tapi Mas berangkat sekolah ya dan tidak berangkat bus. Mas sudah sabar, Mas sudah mau berangkat meskipun tidak menggunakan KPR. Nah, dalam diri Mas Dimas memahami mengajarkan KPR itu penting apa enggak? Sangat penting. Kalau tidak mengerjakan KPR itu apakah benar atau salah? Dan seharusnya mengerjakan. Nah, gimana caranya Mas Dimas kira-kira nanti bisa terus mengerjakan KPR? Karena terima kasih Mas, dan nanti kedepannya supaya selalu sudah sekali bahwa Mas tetap mengikuti pelajaran tanpa meskipun tidak menjalankan kemudian nanti ke depan sampai ke arah jadi silakan beri kembali. Mbak Zara mau dipanggil Pak Istiqisi kira-kira Mbak Zara tadi sempat marah ya. Kenapa Mbak Zara kira-kira kok sampai marah? Gitu ya. Mbak Zara sempat memarahi temannya ya karena jengkel tadi ya. Kira-kira Mbak Zara merasa bersalah atau tidak? Nah, tapi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan Mbak Zara sudah ikhlas tidak melakukan kesalahan yang lebih berat lagi seperti misalnya memukul temannya atau menggerak meja. Mbak Zara sudah hebat, sudah bisa mengendalikan emosional sehingga tidak melakukan hal itu. Nah, kira-kira apa alasan Mbak Zara itu marah? Kelompok yang paling utama itu komunikasi. Nah, itu di komunikasi itu kayak ada biasanya seperti aku tuh kayak enggak. Iya, betul. Memang kalau namanya kelompok ya harus bersama-sama gitu ya. Karena yang kerja cuma Mbak Zara, akhirnya Mbak Zara merasa jengkel dan temannya menjadi sasaran. Kira-kira Mbak Zara apa yang akan dilakukan setelah memahami kalau itu salah, kira-kira? Bagus sekali Mbak Zara, nanti meminta maaf dan kira-kira apa yang akan dilakukan supaya Mbak Zara tidak marah lagi dengan teman? Kalau misalnya itu aku lebih komunikasi. Iya, jadi Mbak Zara menguatkan diri bahwa jangan sampai melanggar keyakinan kelas yang sudah sepakati untuk menjadi anak yang tidak sukai temannya, harus toleransi. Itu ya Mbak Zara ya. Terima kasih Mbak Zara sudah bisa memahami dan bisa melaksanakan. Silakan kembali.